Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Maubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan materi mengenai otoritas jasa keuangan. Berikut adalah susunan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Monika Saputri, yang kedua ada Netia Ayu, lalu ada Alif Tamariski, ada Fitri Nurhayati, ada Dewi Halimatus, lalu ada Nardiah Ayu, ada Noni Eka, Nurma Alifatul, dan yang terakhir saya sendiri Bisma Satria Yuwana. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Sejarah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, serta wewenang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga baru yang berdiri pada tanggal 16 Juli tahun 2012. Sejarah berdirinya OJK berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Penerbitan sekuritas dan proses pendaftaran. Dalam pasal 3 ayat 2 disebut penerapan manajemen risiko ini mencakup yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris dari perusahaan efek. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Yang terakhir, sistem pengendalian internal yang mendukung. Ada juga terdapat beberapa risiko yang harus dikelola oleh perusahaan efek, yakni seperti dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1, antara lain resiko operasional, resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, dan yang terakhir resiko strategis. Tinjauan OJK dan penawaran umum dalam upaya meningkatkan pertumbuhan pasar modal dan seiring dengan meningkatkan kebutuhan akses pembiayaan emiten di pasar modal, diperlukan alternatif sumber pembiayaan yang menarik bagi emiten. Salah satu alternatif pendanaan yang dapat digunakan oleh emiten adalah penerbitan efek bersifat utang dan atau suku yang menawarkannya lebih terbatas, yaitu hanya kepada pemodal profesional. Penerbitan efek bersifat utang dan atau suku kepada permodalan profesional tersebut sekaligus dapat menjadikan alternatif investasi bagi permodalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persyaratan laporan berkala. 1. Perusahaan perasuransian wajib menyusun laporan berkala secara lengkap dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Laporan bulanan, B. Laporan triwulan, C. Laporan semesteran, D. Laporan tahunan, dan E. Laporan lain. 3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah terbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut: A. Laporan bulanan, B. Laporan triwulanan, C. Laporan tahunan, dan D. Laporan lain. Laporan berkala yang keempat. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi terbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut: A. Laporan semesteran, B. Laporan tahunan, yang kelima, laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk perusahaan penilai kerugian asuransi berupa laporan tahunan. Penerapan ketentuan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 di pasar modal Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan beberapa pihak yang berwenang yang secara terpisah memiliki beberapa kesamaan dengan komponen dari Sarbanes-Oxley, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan standar audit atau PSA nomor 62 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang isinya
mensyaratkan agar KAP yang sedang memeriksa klien milik negara ataupun mendapat bantuan dari keuangan negara untuk memeriksa kondisi IC dan memberikan atestasi atas tingkat kepatuhan klien terhadap peraturan dan undang-undang PSA ini sampai sekarang masih diperdebatkan oleh beberapa pihak. Ada yang setuju, ada yang menentang. IAI sendiri kebanyakan kabarnya akan melakukan perubahan dan menggantikan PSA 62 ini dengan PSA 75 yang sampai saat ini masih bersifat exposure draft dan belum diketahui nasib selanjutnya atau rencana pergantian ini pun juga dipertanyakan. Seandainya pun diterapkan, ketetapan ini hanya berlaku bagi perusahaan yang menggunakan atau mendapat bantuan dan dari anggaran negara, tidak diterapkan pada semua perusahaan. Industri perbankan. Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengharuskan direksi bank untuk membuat pernyataan mengenai kondisi ASI dan juga mengenai tingkat kepatuhan. Bank untuk perbankan, salah seorang direktur harus ditetapkan sebagai direktur kepatuhan dan tidak diperkenalkan untuk melakukan kegiatan operasional. Badan Pengelola Pasar Modal telah mengeluarkan peraturan Bappemen nomor 8 pada tanggal Desember 2003 mengenai tanggung jawab direksi terhadap laporan keuangan dengan cara mendatangani suatu pernyataan bahwa direksi bertanggung jawab terhadap aset perusahaan. Perbedaannya dengan versi Sabenes Oleh adalah bahwa dalam Sabenes oleh direksi juga diminta untuk membuat asesmen terhadap kondisi aset di perusahaannya. Persyaratan pengungkapan. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam analisis dan diskusi manajemen diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tinjauan dari segmen usaha. 2. Analisis kinerja keuangan yang meliputi analisis komparatif dari tahun berjalan dan kinerja keuangan tahun sebelumnya. Ketiga, analisis pada kemampuan pembayaran utang dan kolektibilitas piutang. 4. Pembahasan komitmen material untuk belanja modal. 5. Penjelasan dan pembahasan kejadian atau transaksi yang tidak biasa dan jarang terjadi yang mempengaruhi informasi keuangan. Hal signifikan dari pendapatan atau biaya. Ini adalah pengungkapan pro forma. Pengungkapan pro forma dasarnya penjelasan atau penyajian keuangan yang diambil dari laporan keuangan. Pernyataan pro forma digunakan untuk menunjukkan dampak dari transaksi besar yang terjadi setelah akhir periode fiskal atau yang telah terjadi selama setahun, tetapi tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. OJK membutuhkan hal ini yang akan disajikan kapanpun perusahaan melakukan kombinasi bisnis yang signifikan atau disposisi, reorganisasi perusahaan, pertukaran aset yang tidak biasa, atau restrukturisasi utang yang ada.